in the last day, I already mentioned about the mind and mental patterns, Vijaya, Citta, Jessica. Dalam hari yang telah lalu, kita sudah belajar tentang kesadaran dan mental faktor. But that mind and mental pattern is not arise as they like, but arise according to the Citta Niyama, the fixed order of the consciousness. Tapi sesungguhnya kesadaran dan faktor mental itu tidak timbul dengan demikian saja sesukanya, tetapi mereka timbul mengikuti aturan alamiah dari hukum kesadaran. No more creator, so because of it, no one can stop it. Hukum kesadaran ini tidak ada yang bisa menghentikannya dan tidak bisa yang mengintervensi. According to the teachings of the Lord Buddha, for the whole universe, there have 5 types of the fixing law, niyama. Berdasarkan kepada ajaran Buddha, di seluruh alam yang eksis ini ada fixing law, niyama. Ada 5 niyama atau 5 hukum. So number 1 is Citta Niyama, the fixed law, the fixed order of the consciousness. Yang pertama adalah Citta Niyama, yaitu hukum tentang kesadaran. Every mind and mental factors is arise according to the fixed order of the consciousness, Citta Niyama. Kemunculan dan proses dari kesadaran beserta faktor-faktor mentalnya itu mengikuti aturan dari Citta Niyama. The second fixed order is the fixed order of the temperature, Uddu Niyama. Yang kedua adalah Uddu Niyama, yaitu hukum tentang temperatur. The third thing is the fixed order of the generation, Bija Niyama. Lalu yang ketiga adalah Bija Niyama, yaitu hukum dari benih dan biji-bijian. Now I already mentioned that every mind and mental factors is arise according to the fixed order. And similarly, like that, now in the rainy season, surely there will be rain. No creator, no one created to be rain. In the summer, there will be hot. No one created to be hot. In the morning, sun arises. In the dawn, in the morning sun arise, in the evening the sun do not arise and the moon will arise. So it's according to the fixed order of the temperature, Uddu Niyama. Tadi telah disampaikan bahwa kemunculan dan proses dari kesadaran dan mental faktor mengikuti aturan tertentu dari Citta Niyama. Demikian juga dengan hukum alam lainnya, seperti jika di musim hujan maka hujan turun tanpa ada yang intervensi. Juga di musim kering udara panas tanpa ada yang intervensi. Juga pada pagi hari matahari terbit dan pada malam harinya matahari tenggelam dan muncul bulan, semuanya itu ikut aturan hukum tertentu, yaitu Uddu Niyama. The third, Bija Niyama means because our parents is human, from the human parents, the human baby can born.
If we plant the mango tree, mango fruit we can get. It's we call bija niyama, facing order of the generation. Yang ketiga, lalu aturan bija niyama, yaitu hukum tentang genetik benih, misalnya dari kedua orang tua kita, ibu dan ayah, bisa lahir seorang anak manusia juga. Demikian juga dari benih suatu tumbuhan, jika ditanam akan tumbuh suatu tumbuhan yang sesuai. For the fourth fixed order, it is we call Lord Buddha call karma niyama. If you do good things, you will get the good result. If you do bad things, you will get the bad result. Yang selanjutnya, yang keempat adalah karma niyama, yaitu hukum sebab akibat, di mana jika kita melakukan perbuatan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Jika kita melakukan perbuatan buruk, maka akan mendapatkan hal yang buruk. The fifth one is Dhamma Niyama, the fixed order of the function. Lalu bija niyama. No, Dhamma Niyama. Fifth Dhamma Niyama. Lalu Dhamma Niyama, yaitu aturan tentang Dhamma. So that is always arise like that. When our Lord Buddha born, the earth shake, or the whole universe shake, or like something. When our Lord Buddha arise, when our Lord Buddha pass away, like that. It is facing functions of the world, like that, and also the lifetime of the world, also like that. It is we call Dhamma Niyama. Contoh dari Dhamma Niyama adalah misalnya kelahiran atau kedatangan dan kepergian seorang Buddha, juga tentang terciptanya dan hancurnya alam semesta. What I'm trying to explain is our mind and mental factors always arise according to the process of the consciousness we call viti. Sekarang akan diterangkan tentang aturan dari kemunculan dan padamnya kesadaran beserta mental faktor yang istilahnya disebut witi. Viti means a chain of consciousness or cognitive series that arise when a sense object appears at one of the sense door in order to be aware of the object. Artinya rangkaian kesadaran di mana disebabkan oleh karena adanya objek yang timbul dan tertangkap oleh pintu indera yang bisa menangkap objek tersebut. As the road passes one village after another without skipping away nor changing the order of the village, so also the consciousness arise one after another in order they show according to the law of the citta. Bagaikan suatu jalan yang menuju ke suatu desa tertentu, jalan itu berkesinambungan tanpa ada keterputusan. Demikian juga dengan proses dari cita yang berkelangsungan. If we don't know like that, we always think that yesterday also I, today also I, now I'm 35 years old, continuously like that. We do not think step by step, we do not think
segment by segment, we only think as a block. Yeah, we think our soul continuously have things from last 35 years to today. Jika kita tidak memahami proses ini, maka kita akan mengira bahwa kita yang kemarin dengan kita yang hari ini adalah sama. Juga kita berpikir jika seandainya misalnya kita sekarang berumur 35 tahun, selama masa rentang waktu 35 tahun terakhir ini kita memandang diri kita sebagai seorang yang itu juga, orang yang sama. It is also arise because of the wrong view. So after we understand it, by learning and also by practicing, that types of wrong view gone away. Pandangan seperti tadi dikarenakan kita memiliki pandangan salah. Nanti setelah kita belajar tentang Citta Vritti di Abhidhamma, maka pandangan salah demikian itu bisa dihilangkan. So, because of this, may I explain about the lifetime of our mind and lifetime of our physical, lifetime of rupa and nama. Kita sekarang akan belajar tentang masa waktu dari munculnya kesadaran dan masa waktu dari munculnya fisik dalam diri kita. In one island, there many billions of the consciousness arise and perishing. Dalam satu kedipan mata itu muncul miliaran momen dari kesadaran. It is we call my moment. My moment, Citakana we call. Kita menyebutnya momen kesadaran atau Citakana. This one, my moment, we call Citakana. This my moment can divide 3 sub-movement. It is we call Upada, Titi, Banga in Pali. In English we call arising, presence and dissolution. Momen dari kesadaran itu bisa dibagi ke dalam 3 sub lagi, yaitu sub dari kemunculan kesadaran, lalu momen dari eksistensi kesadaran, lalu momen dari perginya atau padamnya kesadaran. So even me or you, even everybody whose ever mind is have like same lifetime like that. So okay. Pada setiap orang, setiap main momen ini dibagi menjadi seperti struktur di depan itu. But we do not know like that. We think that, oh, yesterday my mind, today my mind, tomorrow my mind. From Rapat linking my moment to the dead, we think only my mind alone, we consider like that. Tapi karena kita belum memahaminya, maka seringkali kita berpikir bahwa pikiran yang kita miliki kemarin itu adalah masih pikiran yang sama dengan pikiran yang hari ini. But for the physical, the lifetime of the physical is 17 times of the consciousness. Sedangkan masa hidup atau masa eksistensi, masa keberadaan, atau bisa disebut usia
materi fisikal itu 17 kali dari momen kesadaran. So because of this, 17 times of the mind movement we consider. So because of this, can also say 17 implying with 3 become 51 soft movement is the lifetime of the matter. Dengan demikian masa hidupnya suatu materi fisikal itu bisa dibilang 17 kali 3 submomen, itu ada 51 submomen dibanding kesadaran. But as it the matter is there have 28 types of the matter, but we only can consider 22 types of the matter only have like that 17 mind movement or 17 mind movement or 51 soft movement. Di dalam Abhidhamma dikenal ada 28 rupa atau physical, tetapi yang memiliki 51 submomen kesadaran masa hidupnya itu hanya 22 rupa tadi. So now may I explain a little bit about the lifetime of the left 6. Tadi dari 28, ini 22 memiliki masa hidup sepanjang 17 momen kesadaran. Nah, yang 6 lagi akan diterangkan oleh Bante sekarang. The 6th type of the matter, which do not have the 17 mind movement, is the 2 type is bodily intimation and verbal intimation, like that kaya vinyati and vaci vinyati. Yang 6 tersebut, 2 adalah rupa yang menentukan jenis gender, yaitu jenis laki atau perempuan. Terus yang 2 lagi adalah vica vinyati itu kaya vinyati and vaci vinyati. Kaya vinyati dan waci vinyati. Kaya vinyati itu semacam gerak tubuh yang membentuk suatu tanda tertentu, dan waci adalah semantik dari ucapan perkataan kita. Now I am speaking something. Bhava actions arise. So to be bhava actions arise, they have a lot of bhava intimation matters. So now I am moving. My hand is moving. In this moving, they have a lot of bodily intimation have. But that bodily intimation and bhava intimation is arise because of the mind. So because of this, these 2 types of the matter have same lifetime with the consciousness. Yang tadi rupa yang membentuk gerak badan dan rupa yang membentuk signal suara itu mempunyai masa hidup yang lebih pendek dari momen kesadaran. Sama dengan 1 momen kesadaran. And the other 4 is upajjaya, sandati, jarata, and anicca. In English we call production, continuity, decay, and impermanence. Yang 4 lagi adalah upacaya, santati, jarata, dan anicca. In this, upajjaya and sandati have only 1 soft moment. Upacaya dan santati memiliki masa hidup hanya 1 submomen kesadaran.
Anicca have only one self-mind movement. Juga anicati hanya memiliki satu sub-momen kesadaran. Only one self-movement, yeah? And for the Jarata have 49 self-movement. Sedangkan Jarata memiliki 49 sub-momen kesadaran. The Upajjhaya and Sandati is the arising state of the matter. The Jarata is a present state of the matter, and also Anicca is a dissolution state of the matter, can say. Upajjhaya dan Santati bisa dibilang itu adalah momen dari kemunculan suatu rupa, sedangkan anicati adalah submomen dari padamnya atau perginya rupa, dan Jarata yang memiliki panjang hidup 49 submomen kesadaran itu bisa dibilang panjangnya masa hidup eksistensi suatu rupa. So as in general, although we can say that the lifetime of the matter is longer than the lifetime of the consciousness, although we can say like that, but if we go detail, that six types of the matter have different lifetime from the normal matter. Jadi ada 22 jenis rupa yang masa hidupnya lebih panjang daripada masa kesadaran, tetapi ada 6 jenis rupa yang berbeda masa hidupnya dari 22 rupa tadi. For the bodily intimation and verbal intimation have the same lifetime with the consciousness. Masa hidup rupa yang membentuk gerak fisik dan juga suara itu memiliki masa hidup satu momen kesadaran. And for the Upajjhaya, Sandati, Jarata, Anicca, all together, we used to call that the characteristic rupa. So the lifetime of this is that too is more shorter lifetime, have more shorter lifetime than consciousness. That one have more longer lifetime than consciousness. Sedangkan untuk Upajjhaya, Santati, Jarata, dan Anicati itu sebetulnya totalnya mewakili masa hidup satu buah rupa, yaitu 51 submomen. Tapi jika masing-masing dari fase rupa ini dipandang sebagai rupa juga, maka memiliki masa hidup tersendiri, yaitu 1, 49 dan 1 submomen kesadaran. As I explained already, like that, during that one isling of us, there have many billions of the consciousness arise. So you should not think it is so long. It's only between in one island. We can consider billions of the consciousness arise. So only in this billions of the lifetime of consciousness, only 17 mind moment we can consider. So that stays short. The lifetime of the rupa also short. Mengingat bahwa dalam satu kedipan mata saja itu bisa muncul miliaran momen kesadaran, maka jika mengingat hal tersebut, kita lihat bahwa kesadaran yang timbulnya rupa di dalam kesadaran itu hanya memakan 17 submomen kesadaran, maka juga kemunculan rupa di dalam kesadaran itu juga sangat pendek. So because of this, for the consciousness, in one mind movement, we can put 3 self-movement, the arising, present, and also dissolution. This we can consider real birth of the consciousness. This we can consider real aging of the consciousness. This we can consider real death of the consciousness.
Kita bisa lihat kembali tiga submomen dari kesadaran tadi. Jadi yang di awal itu, sub yang pertama itu bisa dilihat kemunculan atau kelahiran dari kesadaran. Sub yang kedua adalah masa existing dari kesadaran, dan sub yang ketiga adalah masa habisnya kesadaran. So for the physical matter, like that, as in general, let's say that the lifetime of the matter have 70 mile moment, and also in this 70 mile moment, we can consider 51 sub moment. In this 51 sub moment, only one sub moment we can consider the real arising state of the matter. 49 types of the 49 sub moment, we can say the aging of the matter, and also one sub moment we can say the death of the matter. Lalu untuk materi, kita bisa lihat dari 51 submomen kesadaran. Satu submomen pertama bisa kita lihat sebagai kemunculan atau kelahiran rupa di dalam kesadaran. Lalu ada 49 submomen kesadaran panjangnya, itu bisa disebut sebagai waktu existing atau penuaan dari suatu materi dalam kesadaran kita. Lalu satu submomen terakhir bisa kita lihat sebagai habisnya masa hidup materi dalam kesadaran kita. And we can also say in Pali words, Jadi, Jara, Marana of the consciousness, Jadi, Jara, Marana of the metta. Dalam bahasa Pali bisa kita sebut ketika submomen itu secara berurutan jati, jara, dan marana. Even the Lord Buddha and also we and also every creature or every animal, every being have same phenomena like that. Jadi setiap materi dan setiap makhluk hidup di alam ini memiliki keteraturan seperti yang sudah diterangkan tadi mengenai kesadaran dan rupa. So after my explanation like that, I would like to ask one question that, please show me the person. Who is the person? Where was the person? Setelah Bante menerangkan fenomena tadi, maka Bante minta diterangkan kepada Bante siapa yang bisa menerangkan siapakah person itu dan apakah person itu. Where was Bante? Not here. Siapakah Bante itu? Yeah, so because of this, after knowing like this, very beneficial for our daily life. Yeah, that means it is jati, birth of the physical. It is a jati, birth of the manda. So, if you say birthday, and if you do some good things like that, you donate something in your birthday, you must donate every day. Because in every mind moment, our mind and matter are arising. So if you want to do birthday, must do every day. Should do every day. Because every day is birthday of our Rupa and Nama. Jika kita melihat umur dari mental, kesadaran, dan rupa tadi, maka tadi mengenai person diri Bante berarti begitu seringnya kemarin sampai hari ini Bante itu lahir, eksis, pergi, lahir, eksis, pergi, dan terus demikian. Sometimes we do not want to go the home that have the that home have some that home. In that home, if somebody pass away, we afraid them. But I said we should afraid ourselves. Why means
our physical and mental is momentarily passing away, do not resting. Biasanya orang itu jika ada orang lain yang meninggal merasa takut. Sebetulnya kita harus lebih takut kepada diri sendiri karena setiap momen diri kita ini lahir mati terus tanpa ada jeda waktu. If we afraid the dead person, we must afraid ourselves. Jika kita takut pada orang yang meninggal, maka kita juga harus takut pada diri kita sendiri. So it is a good knowledge for us according to the Abhidhamma, and also in Myanmar, according to our teacher teaching, our teacher always used to teach us that before you get anger to somebody, you must find out the person first. Guru di Myanmar selalu mengajarkan bahwa sebelum Anda pergi menemui seseorang, maka Anda pertama kali harus jika Anda mau marah kepada seseorang, maka pertama kali Anda harus menemukan si personnya tersebut. So let's say somebody told you, somebody says some bad words to you. Let's say, so at the time, if you reply to him with bad words, you may be replying to the wrong person. Jika misalnya seseorang telah mengata-ngatai kita dengan hal yang buruk, lalu kita juga membalasnya, mengata-ngatai kembali orang tersebut dengan hal buruk pula, maka sebetulnya kita sudah memberikan pembalasan kepada orang yang salah. Why means during the moment that mind chased us, during the moment that man chased to us, that man has rupa and nama. When we reply to chase him again, the rupa and nama of the moment he chased us is finished already. We may chase to the second person again. Karena tadi orang yang sudah mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang tidak menyenangkan itu, lalu kita membalasnya, sebetulnya ketika pada momen atau saat kita membalas, mengata-ngatai orang tersebut, nama dan rupa atau rupa dan mental orang tersebut pada saat kita balas dengan kata-kata buruk itu sudah berbeda dengan nama rupa pada saat dia mengata-ngatai kita. So because of this, let's say somebody do wrong action upon us. If we reply the wrong action to them, we may reply the wrong action to the another person. Because moment by moment we are arising and passing away, arising and passing away. Jadi jika orang lain berbuat salah pada kita, lalu kita membalasnya kepada orang tadi, maka sebetulnya kita sudah membalas kepada person yang berbeda. Karena si person tersebut dari waktu ke waktu sudah berubah. So by considering like that, in our daily life, we can live together with our surrounding very harmony, and we can live together with equanimity way. Jadi mengingat hal tadi, sebaiknya kita ini hidup dengan lingkungan kita secara harmoni, atau kita bisa hidup dengan lingkungan kita ini dengan perasaan yang netral. And also, because of this explanation, according to this explanation, we cannot find out the person. So because of this, our Lord Buddha always teach to us that you do not blame to the person, you do not blame to the man, you do not
praise to the man, you do not look so high to the man, you do not look so down to the man. Makanya Sang Buddha mengajarkan dalam kita bergaul dengan orang lain, kita jangan suka terlalu memuji orang lain, juga jangan suka terlalu menjelekan atau membenci orang lain. And also, not only you do not act like that, but also if we homage to somebody, if we homage or if we respect to somebody, as long as we respect or as long as we homage to the person, very serious for us. Jadi kita juga harus hati-hati jika kita misalnya respect atau hormat pada seseorang, hal itu kita harus sangat hati-hati karena itu bukan hal yang sepele. So because of this, Lord Buddha always encouraged to us that please pay homage to the Dhamma. Please worship to the Dhamma. Please respect to the Dhamma. Why means for the person may be changed. For the Dhamma never change. Makanya Sang Buddha mengamanatkan bahwa kita harus sungguh-sungguh respect kepada Dhamma, bukan hanya sekedar kepada personnya. Karena kalau Dhamma itu tidak akan pernah berubah, sedangkan personnya bisa berubah dengan cepat. As long as this person talk about the Dhamma, please follow. As long as this person practice the Dhamma, as long as this person instruct the Dhamma, please follow. Selama orang tersebut berbicara atau mengajarkan Dhamma, maka silahkan ikuti. Juga selama orang ini mempraktekkan Dhamma, maka silahkan untuk dicontoh, diikuti. For the personal belief and for the personal homage and for the personal respect, even we respect him, we homage to him, we believe to him. For personal, Lord Buddha do not like. Sedangkan untuk personnya, walaupun kita respect terhadap seseorang atau terhadap person, tapi Sang Buddha tidak menganjurkannya. Okay, now may I continue my discussion. There have 6 types of the cognitive process. Sekarang Bante akan memaparkan tentang 6 tipe proses kognisi. They are eye-door cognitive process, ear-door cognitive process, nose-door cognitive process, tongue-door cognitive process, body-door cognitive process, and mind-door cognitive process. Yaitu kognitif proses dari pintu kesadaran mata, pintu kesadaran telinga, pintu kesadaran hidung, pintu kesadaran perasa, dan pintu kesadaran sentuhan, dan pintu kesadaran batin. And I think yesterday I already mentioned about 5 base and 5 objects like that. So in this case, when 5 objects impinge to the 5 sense door, the 5 door cognitive process arise. Like that, a visible object impinge to our eye, like that, eye base. At the time, the cognitive process of the eye door arise. Kemarin Bante sudah menerangkan tentang 5 pintu kesadaran dan juga 5 objek kesadaran, di mana suatu objek menyentuh salah satu pintu kesadaran, maka pintu kesadaran akan timbul.
I think you may remember that the explanation yesterday. I think we already gave the chart. In this chart, in the mind of I-door cognitive process or 5-door cognitive process, in the Chavana cognitive, in this occasion, in the Chavana, only 29 types of the Sanspira Chavana arise. Sanspira consciousness arise. Dari 55 jawana yang ada seperti telah diuraikan kemarin, ada 29 jawana yang hanya bisa timbul di alam kesadaran yang memiliki 5 nafsu indera. For the mind or cognitive process, 55 types of the Chavana consciousness can arise. Sedangkan sisanya yaitu 26 kesadaran jawana itu bisa timbul di pintu kesadaran batin. In this 55, we can divide two groups. One group is similarly 29 types of the Sanspira consciousness and also 26 of the sublime consciousness and supramundane consciousness can arise. Jadi dari 55 ini 29 khusus hanya bisa timbul di alam kehidupan 5 nafsu indera, sedangkan di alam Brahma luhur itu sehubungan dengan hanya ada pintu kesadaran batin hanya bisa timbul 26 kesadaran jawana. So because of this, when we see something, when we feel something, that 29 types of the Sanspira consciousness arise. So because of this, 29 types of the Sanspira consciousness can arise both 6 door. Di alam kehidupan kita yang memiliki 5 nafsu indera, makanya jika satu pintu kesadaran indera kita ini mendapatkan objek lalu maka bisa menimbulkan 29 kesadaran jawana. Sedangkan jika juga ikut diaktifkan pintu kesadaran batin, maka sebanyak 55 keseluruhannya bisa aktif. In this case, in the 5-door cognitive process, like yesterday mentioned, like when you see me, only visible form of me impints to your eye. At the time, I-door cognitive process arise in you. Jadi kemarin sudah terangkan ketika kita melihat Bante itu sesungguhnya gambaran fisik Bante sebagai visual object itu menyentuh pintu kesadaran mata kita. Lalu timbullah kesadaran mata kita. And because of this, the lifetime of the visible form is a material phenomena. So that lifetime have 17 mind movements. Karena itu tadi sudah disebutkan bahwa panjangnya waktu fenomena rupa berada di dalam kesadaran kita itu 17 kali momen kesadaran. And also the visible form and sound, smell, taste, and also tangible object. Every 5 sense object is because it is physical. So that have 17 mind movement lifetime. Demikian juga dengan objek-objek lainnya, keseluruhan 5 objek dari 5 kesadaran indera itu karena semuanya berupa fisikal, maka masing-masing juga memiliki masa hidup di dalam kesadaran kita sebanyak 17 kali momen kesadaran. Since the sense object is still weak, at the sub moment of arising,
So it can enter to the cognitive process of the sense only when it reaches the state of the present. Dikarenakan kesadaran dari pintu kesadaran indera itu tidak begitu kuat, agak lemah, maka pada waktu submomen pertama kali timbulnya objek di dalam kesadaran kita itu belum menyentuh eksistensi kesadaran objek tersebut, eksistensi objek tersebut di dalam kesadaran kita. Let's say the lifetime of the physical form, visible form of me arise in pink your eye. Let's say, in this case, the lifetime of the visible form is like that. So because of this, during the sub-moment arising, it is very weak, cannot clear and cannot strike or cannot impinge to your eye. Because of this, after one my moment passing, can clear and can be arise in your eye door. Jadi ketika pertama kali misalnya suatu visual objek pertama kali terlahir atau muncul dalam kesadaran kita, itu kesadarannya masih lemah, jadi belum betul-betul menyentuh dari kesadaran kita, hanya baru sampai pintu kesadaran saja. Di sini dilambangkan di depan dengan huruf P. So because of this we call pas bhawenga, atita bhawenga. Huruf P ini adalah singkatan dari pas bawangga, yaitu bawangga dari masa lalu. After that, although visible object impinge to your eye, still cannot cut quickly. Because of this, about two bhawenga still arise. So that two types of the bhawenga is we call vibrational bhawenga. Lalu ketika objek tersebut muncul di awal tadi itu di dalam kesadaran kita, maka ada suatu bawangga yang disebut bawangga bergetar. Maka si bawangga itu aktif dan bergetar dikarenakan kemunculan objek tadi. So as similarly, when you are jumping out from the moving car, if you stand quickly, you will fall down. So because of this, when during the time you jump out from the car moving, so you have to run about 2 to 5 like that footsteps, not to be fall down. Bante memberikan permisalan bagaikan ketika kita meloncat atau melangkah keluar dari suatu mobil yang masih berjalan, maka ketika kaki kita menyentuh dasar atau menyentuh tanah, maka badan kita belum bisa langsung stabil, tapi harus menstabilkan diri dulu dengan cara melangkah atau berlari beberapa langkah mengikuti momen dari arah mobil tadi. Demikian pula dengan objek yang baru ditangkap ini, maksudnya adalah belum begitu stabil. So because of this, here, although that object is arise, here we still have the past bhawenga, vibrational bhawenga, and arrest bhawenga. This also can consider as vibrational bhawenga, because that bhawenga cut off the stream of the bhawenga, we call arrest bhawenga. Tadi yang P itu bawangga yang lalu, artinya masih bisa dibilang objek belum muncul, lalu objek mulai dirasakan dengan vibrasi bawangga atau bawangga bergetar. Lalu yang A itu adalah bawangga yang sudah bisa bawangganya
objeknya mulai jelas tertangkap sehingga bawangga terinterupsi dan mulai akan digantikan si bawangga ini oleh cita yang bersifat kognitif. After that, five door adverting. After that, I'm consciousness and receiving investigation and also determination. After that, 7 times of the karma chavana arise. After that, 2 times of the registration consciousness arise. After that, the cognitive process stop and also fall to the bhavanga again. And together, the object is cease again. Setelah tadi bawangga dapat menangkap dari objek, maka bawangganya sendiri akan menghilang, mulai digantikan dengan muncul kesadaran pengarah kepada pintu objek, pintu indera. Lalu muncul yang itu adalah betul-betul kesadaran matanya. Lalu ada receiving cita, penerima. Lalu muncul cita investigasi. Lalu muncul cita untuk mendeterminasi, untuk memastikan itu objek apa, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lalu muncul 7 jawana cita dan muncul 2 registrasi atau pencatat dari karakteristik objek tadi, dan sampai di sini itu selesailah proses kognisi cita dalam satu rangkaian dan objeknya mulai lenyap dan digantikan kembali oleh bawangga cita. So now you see me. The picture of the me is, can say that a visible form, and also your eye is have to be say that I'm base. So the ray of the visible form impinges to your eye. At the time, like that types of the cognitive process arise. So for the indoor cognitive process arise, that have 4 necessary factors. Bante kembali tadi mengulang kembali bahwa visual objek dari tubuh Bante itu ditangkap oleh mata kita lewat suatu landasan kesadaran mata, lalu terjadilah proses kognitif dari kesadaran mata seperti tadi sudah diuraikan. Lalu Bante di sini akan menerangkan bahwa ada 4 faktor yang penting dalam proses tadi. So number 1 is your eye must be good. Yang pertama adalah mata kita harus dalam keadaan baik. In 1, 3, 4. Number 1, your eye must be good. Yang pertama, mata kita harus dalam keadaan baik. The second one must have the visible form. Yang kedua, visible objeknya itu harus eksis, harus ada. If we switch off the light and we close all, although visible form have, although your eye have, you cannot see me. So because of this, must have light. Walaupun visible objeknya ada, juga walaupun kita memiliki mata yang sehat, tetapi jika lampu di sini dipadamkan, kemungkinan objeknya tidak akan terlihat. Dengan demikian, untuk memenuhi proses kesadaran melihat ini juga harus ada cahaya sebagai syarat. But sometimes, although we have the eye, although someone pass in front of us, but somebody asks me, Bante, do you see the one? No, I do not see. Although he passed, why means that we do not pay attention. Tetapi bisa juga ada kasus visible objeknya sesungguhnya ada, mata juga sehat, lampu juga atau cahaya juga ada, tetapi misalnya seseorang lewat di depan Bante, lalu Bante ditanya, Bante bisakah tadi melihat orang yang lewat, ternyata Bante tidak melihatnya. Itu dikarenakan tadi Bante tidak memberikan perhatian terhadap objek yang dimaksud. So because of this, number 4 factor is you must pay attention.
attention need. Maka faktor yang keempat, untuk timbulnya kesadaran penglihatan ini harus adanya atensi atau perhatian. For the ear, similarly, your ear must be good, and also sound must have, and the space must have. Space must have. If I shout in the room, you may not hear. So must have, ear must good, sound must have, and also space must have, and attention must have. Demikian juga syarat sebagai timbulnya kesadaran pendengaran adalah harus memiliki landasan pendengaran yang baik, juga objek pendengarannya harus ada, juga harus ada ruang rambat untuk suara, juga harus ada perhatian terhadap objek suara. But for the nose, your nose must have, and also smell must have, air element. That air carry the smell to you must have, and attention must have. Demikian juga dengan syarat kesadaran pembau, maka kita harus memiliki landasan pembau yang baik, juga harus ada objek bau, juga harus ada udara sebagai medium perambat bau, dan juga harus ada perhatian terhadap objek bau. But for your tongue must have, the taste must have, liquid element such as saliva must have, and also attention must have. Untuk terjadinya kesadaran perasa harus juga ada 4 syarat, yaitu kita harus memiliki landasan perasa yang baik, lalu harus ada objek yang dirasa, lalu juga harus ada mediumnya berupa air atau cairan, juga harus ada atensi terhadap objek yang dirasa. For the body door, your body sense must have, and touch object must have, firm solid element must have, and also attention must have. Untuk terbentuknya kesadaran sentuhan, maka harus ada landasan sentuhan dalam diri kita, harus sehat. Lalu juga harus ada objek sentuhannya. Lalu juga harus ada elemen yang solid, yang memiliki faktor keras, sehingga efek sentuhan bisa muncul. Juga harus ada atensi terhadap objek sentuh. For the mind door, your mind door must have, and also mind object must have, and also your heart base must have, and also attention must have. Untuk kesadaran pikiran sebagai syarat, maka di dalam diri kita harus ada pintu kesadaran atau manodwara, lalu juga harus ada objek mentalnya, juga sebagai mediumnya harus ada hadaya watu atau basis hati, juga harus ada atensi terhadap mental objek. So, because of this, in every door, to be cognitive process arise, must have four factors each. Jadi pada setiap pintu kesadaran yang 6 tadi, agar kesadarannya bisa muncul, 4 syarat masing-masing tadi harus terpenuhi. If like that, may I give the example that now, although you see me, if your eye is no good, very thick spectacle you put here, who you will be asked. So why means that in these 4 factors, if one factor is lack means have, but lack. Like that,
slight object, cognitive process arise. Very slight object, cognitive process can arise. Jika dari 4 syarat tadi ada yang lemah, misalnya apakah itu matanya yang lemah atau faktor lainnya dari yang 4 itu lemah, maka juga akan menghasilkan kesadaran terhadap objek yang lemah atau bahkan kesadaran terhadap objek yang sangat lemah. But sometimes, let's say, now I'm seeing you in my back, have the visible object. But that visible object is arise before I see it. Arise already before I see it. After 2 my movement pass, after arising 2 my movement pass, I see it. At the time, that object can impinge to my eye. In this case, like that cognitive process arise. At the time, because of this, we say 2 past bhavinga have. Sometimes maybe after 3 past bhavinga, we see it. At the time, that object can impinge to our eye also. So in this case, sometimes 3 past bhavinga may have. Jika dalam proses kesadaran dalam menangkap objek itu harus melalui 2 atau 3 fase bawangga dulu karena mengalami semacam karena keterlambatan dalam menangkap objek, walaupun sebetulnya objeknya sudah lebih dulu muncul, maka terlihat di sini di bagian yang ada tulisannya the great object itu yang nomor 2 ada 2 pas bawangga, yang ketiga ada 3 pas bawangga karena telatnya kesadaran tadi dalam menyadari objek yang muncul. At the time, because the object is after jhavana finish, because the object almost ceasing, so the registration mind cannot arise. Tadi dikarenakan keterlambatan dalam menyadari objek, maka dari 17 kemunculan kesadaran ini karena di depannya itu tadi terlambat, maka objek yang ditangkap itu tidak tercatat di register. But for some occasion, let's say the object in my back is arise. Like 4 my movement already, 5 my movement already. After that, I see it. At the time, that object, if impinged to our eye, maybe 4 past bhavinga, 5 past bhavinga, 6, 7, or 8, or 9 past bhavinga. After finish, I may see it. At the time, because that do not have the lifetime of the object is do not have 7 my movement. Because of this, the reason the karma jhavana can always arise if the lifetime of the object is have the 7 mind movement can arise. Because here the lifetime of the object is no more 7 mind movement. Because of this, the jhavana do not arise. When that jhavana do not arise, determination mind arise 2 times, sometimes 3 times. Jika misalnya keterlambatan dalam menangkap objek, kesadaran kita tadi ini diperlihatkan diandaikan keterlambatannya itu selama 4 momen kesadaran, 5 sampai 9 momen kesadaran. Keterlambatan itu di sini direpresentasikan dengan diisi oleh pas bawangga semua. Nah, karena keterlambatan itu maka proses si kesadaran jawananya tidak bisa muncul. Kenapa? Karena katakanlah jika 4 momen kesadaran lambat dalam menangkap objek, ini si jawana ini harus 7-7-nya muncul
yang huruf J ini, atau tidak sama sekali, tidak bisa sebagian. Nah, karena tidak bisa muncul 7-7-nya, maka dia tidak akan pernah muncul. Maka akan diisi yang kosong oleh bawangga lagi di belakang. Lalu proses determinasi bisa berkali-kali, 2 atau 3 kali, karena sebetulnya ini proses ingin memastikan berusaha masih nangkap tapi tidak tertangkap. But for some occasion, like the object is already arise before I see it. Maybe 10 mile movement arise already before I see it. When I see it, maybe 10 mile movement already have the lifetime of this object. At the time, because of this, 10 times of the past bhavinga arise. After that, vibration bhavinga arise 2 times. After that, because they do not have the so long lifetime, they do not live long lifetime. So because of this, the determination mind cannot arise. If determination mind cannot arise, also the cognitive process of the like that fight door adverting cannot arise. So at the time, bhavinga follow. Seandainya keterlambatannya lebih panjang lagi, misalnya sebanyak 10 momen kesadaran, maka keterlambatan 10 momen kesadaran ini diisi oleh pas bawangga. Nah, karena jika kita hitung tinggal 7 yang kedepannya, ini di sini tidak akan cukup kalau kita isi sampai determinasi. Nah, kalau sampai cita determinasi ini tidak mencukupi, maka keseluruhan proses kognisi ini tidak akan bisa muncul. Jadi kesadaran mata sebetulnya di sini tidak bangkit. Jadi hanya ada usaha dari kesadaran vibrasi sebanyak 2 kali, lalu sisanya diisi bawangga, tidak ada proses kognitif yang muncul. Okay, it is only we explain for the iron door. Because of this, in the iron door, the very great object, 1 types of the cognitive process, the great object have 2 types of the cognitive process, and the slight object have 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of the cognitive process have, and the very slight object have also 6 types of the cognitive process have. So because of this, according to the teachings of the Lord Buddha, in our iron door, there can have 15 types of the cognitive process. Jadi di sini diperlihatkan 15 tipe kesadaran dari kesadaran mata terhadap objeknya. Yang pertama adalah jika objeknya tertangkap dengan sangat-sangat baik, artinya mulai objek itu muncul pertama kali sudah langsung disadari oleh kesadaran mata sampai dia bisa dicatat dalam kesadaran register. Lalu ada 2 tipe kesadaran mata ini bisa menangkap objek dengan cukup baik, yaitu hanya mengalami sedikit keterlambatan, tetapi proses kognisi ini masih muncul. Jawana di sini masih muncul, hanya tidak sampai tercatat di register. Lalu ada 6 tipe kesadaran mata yang lemah, di mana keterlambatan dalam menangkap objeknya cukup panjang, 4 sampai 9 momen kesadaran. Ini jawabannya tidak pernah bisa muncul, hanya determinasi sudah muncul, makanya disebut kesadarannya terhadap objek lemah. Lalu ada 6 lagi yang proses kesadaran sangat lemah terhadap objek. Di sini karena keterlambatannya terlalu lama, maka hanya sampai bawangga bervibrasi, artinya sebetulnya bawangga sudah menyadari adanya objek, tapi karena proses determinasi tidak mencukupi syarat untuk muncul, maka keseluruhan proses kognisi di sini juga tidak bisa muncul. So long. And so because of this, in Indo can have 15 types of the cognitive process.
Similarly, in the ear door can have 15 types of the cognitive process. Nose door, tongue door, and body door can have 15 types of the cognitive process. All together, if we try, for the 5 sense door can become the 75 types of the cognitive process have. Yang dicontohkan di depan adalah proses kognitif, 15 tipe proses kognitif dari kesadaran mata. Demikian juga dengan proses kognitif kesadaran indera yang 4 lainnya, itu masing-masing bisa memiliki 15 tipe proses kognisi. Jika kita jumlahkan 15 kali 5 tipe, ini ada 75 tipe proses kesadaran, proses kognisi kesadaran terhadap objeknya. So, in this case, I would like to say, to become the kusala chavana or akusala chavana, the determination is so important for us. Di sini kita harus perhatikan bahwa 7 buah momen jawana cita itu bisa akusala dan juga bisa kusala. Yang menentukan adalah cita determinasi, sehingga cita determinasi di sini perannya sangat penting bagi kita. So, we also call manasikara, attention. Di sini Bante akan menerangkan tentang manasikara, yaitu cita atensi. So that maaf, cetasika atensi. So manasikara, that manasikara can become 2 types. Manasikara, karena kemarin kita sudah belajar bersifat variabel, maka bisa menjadi 2 tipe. Proper attention or not proper attention. Yaitu atensi yang baik atau atensi yang buruk. We call yoniso manasikara or ayoniso manasikara. Atensi yang baik adalah yoniso manasikara, atensi yang buruk adalah ayoniso manasikara. So, because of this, as I explained in yesterday, for our whole life, a loss of resultant mind is have. Only very short mind movements of the javana can have. Kita kemarin sudah belajar dari proses kesadaran hasil, yaitu yang di sini dimulai dari diperankan oleh bawangga, akan menghasilkan kesadaran-kesadaran yang berbentuk jawana. So, because of this, to become the wholesome kusala mind moment, to become the kusala chavana, yoniso manasikara is so important for us. Jadi agar si jawananya ini menjadi kesadaran jawana yang baik, yang kusala, maka yoniso manasikara atau perhatian yang baik itu sangat penting bagi kita. So that manasikara is similar with the mother with a young baby. Bante mempermisalkan manasikara itu bagaikan seorang ibu yang mengasuh anak bayinya. If the mother have young baby, because she loved her son so much, and several nights she take her her son very much. So because of this, sometimes because she may tired, she fall asleep. At the time, maybe the sound of the tender arise, woong like that. Although
the sound of the thunder arises, she may not hear, but when her son is crying, as soon as her son cries, she can wake up automatically. So manasikara is also like that. Di sini dipermisalkan seorang ibu yang sangat menyayangi bayinya tadi itu memelihara merawat bayinya sedemikian baiknya. Tapi tentunya kadangkala si ibu itu merasa lelah lalu dia beristirahat tidur. Jika seandainya di masa waktu tidurnya itu katakanlah ada halilintar menggelegar, bisa saja si ibu itu tidak akan terbangunkan karena dia tidak memberikan atensi. Tapi jika bayinya yang menangis, langsung atensinya bangkit dan si ibu bangun menghampiri bayinya tersebut. So because of this, to become the Yoniso Manasikara, very important. Now, I would like to suggest you to become the Yoniso Manasikara. After Yoniso Manasikara, Kusala Chavana can arise. So because of this, to become the Kusala Chavana, there must have 4 factors. Bante menekan kembali betapa pentingnya Yoniso Manasikara, karena dengan Yoniso Manasikara inilah jawana bisa menjadi kesadaran yang baik. Untuk bisa menghasilkan Yoniso Manasikara, maka ada 4 hal yang akan Bante sampaikan. So number 1 is we must have fixed direction to the kusala. We must have fixed decision. We must have fixed decision to the kusala. I always must be arise kusala. In my mind, always must be arise the kusala. Like that, we must have fixed decision. Hal yang pertama yang harus kita miliki untuk menghasilkan Yoniso Manasikara adalah kita harus memiliki keputusan yang teguh terhadap perbuatan baik. Artinya kita dengan teguh memutuskan, bertekad untuk menghasilkan perbuatan baik, yaitu kusala. The second one, we must incline to the kusala always. Our mind must incline to the kusala always. Incline me must bend to the kusala always. Yang kedua adalah sepanjang hidup kita harus memelihara kecenderungan terhadap hal-hal yang baik saja. The third one, we always must practice continuously kusala things. Yang ketiga, kita harus secara kontinu berlatih untuk menghasilkan hal-hal yang perbuatan, pikiran yang baik. Number 4, we must have Yoniso Manasikara, proper attention. Yang keempat, kita harus memiliki Yoniso Manasikara, yaitu atensi yang baik. For the one who want to become the Yoniso Manasikara, there must have 4 factors again. Bante juga mau menambahkan di sini untuk yang tadi keempat, bahwa kita harus punya Yoniso Manasikara, itu ada 4 faktor lagi. Number 1 is we must live in the proper place, proper surrounding. Kita yang pertama harus hidup di lingkungan yang baik. The second one is we must have we must have good friends. Yang kedua adalah kita harus memiliki teman-teman yang baik dalam Dhamma. Good friend means good surroundings, like that, good teacher, good father, good mother, good younger brother or elder brother, good uncle, good friend, everything we can consider like that. Yang dimaksud teman yang baik di sini adalah person-person, individu-individu yang baik di sekeliling kita. Number 4, we must hear the good Dhamma. Yang selanjutnya adalah kita harus rajin mendengarkan Dhamma. Number 4, we must have our past kusala.
Yang keempat juga berpengaruh bahwa kita memiliki kusala yang baik dari masa lalu. Like that, for that one dog, how that dog can get the proper attention, yeah? Because his existence is too bad, yeah? So because of this, he have no past good karma. Bante mencontohkan misalnya seekor anjing. Bagaimanakah bisa seekor anjing bisa memiliki yoniso manasikara? Karena syarat-syarat yang tadi disebutkan tidak bisa terpenuhi. Juga tadi yang terakhir bahwa anjing ini memiliki karma masa lalu yang buruk. But sometimes, although that dog have not past good karma, sometimes if they get good surrounding, they may arise the kusala. Bante menyampaikan lagi, tetapi walaupun sudah dapat dipastikan bahwa anjing tadi tidak memiliki kusala dari masa lalu, tapi kadangkala anjing ini bisa memiliki lingkungan yang baik. Now the fish on this lake get good chance to see the bhikkhu. Contohnya selain anjing adalah ikan-ikan di kolam yang ada di lingkungan ini bisa memiliki kesempatan yang baik untuk melihat para bhikkhu. And when we are young, and in Myanmar, in every morning time when we collect the food, the food donor is always have inside the house. That house and the gate is so far, but that dog wait in the gate, and as soon as that dog see us, shout so loud, so bark so loud. At the time, the food donor know that Bante comes for food, so she come and she donate. At the time, that dog see me very well, and when I pass, that dog bark again because he happy. Because he happy. Di Myanmar sewaktu masih muda, ada satu perumah tangga, dia memiliki halaman yang luas. Di depan dia setiap pagi selalu mendanakan makanan kepada bhikkhu sewaktu pindapata. Pada pagi hari ada seekor anjing selalu menunggu di depan pagarnya. Kalau bhikkhu-bhikkhu lewat, anjing itu akan langsung menggonggong dengan suara yang keras sehingga berumah tangga itu tahu dan segera keluar untuk memberikan makanan kepada bhikkhu. Dan anjing itu jadinya sangat senang dengan perasaan tersebut. Maksudnya anjing itu memiliki kesempatan untuk berbuat baik juga. Dan anjing itu juga mengenali Bante. Sewaktu Bante lewat, anjing itu akan menggonggong dengan senang. Okay, because of this, to get the yoniso manasikara, please try to change your surrounding and try to create, try to get like that. Jadi untuk mendapatkan yoniso manasikara, Bante menyarankan bahwa kita harus berusaha juga merubah keadaan lingkungan kita sehingga lingkungan kita menjadi baik dan memungkinkan kita mendapatkan yoniso manasikara. Now I would like to explain about the mind or process, mind or cognitive process. Sekarang Bante kembali akan menerangkan tentang proses kognitif dari pintu batin. For the mind or cognitive process, as soon as we know something, the arrest bhavinga arise. After that arrest bhavinga, that mind or cognitive, mind or adverting consciousness arise. After mind or adverting consciousness arise, seven times of the karma chavana arise.
After 7 times of the Kama Chavana, do registration might arise, if it is so clear. Bante di depan menerangkan dengan badegan yang dipersingkat, tapi kita harus memahaminya bahwa citanya tetap ada 17. Itu jika objeknya sangat bagus, sangat jelas, maka itu prosesnya sama diawali dengan 3 bawangga awal. Lalu yang menerimanya adalah pintu batin, pintu landasan batin. Lalu akan diteruskan dengan receiving, investigasi, determinasi, dan sampai jawana dan registrasi. But sometimes for some occasion, the object of our mind is not so clear. At that time we call obscure object. When that obscure object, after vibration bhavinga 1 time, arrest bhavinga 1 time, Mando adverting, Manodara Vedana 1 time, and 7 javana, after that fall to the bhavinga again. Lalu jika objeknya tidak sangat jelas tapi masih cukup jelas, maka prosesnya adalah di dalam proses ini ada keterlambatan kembali, lalu di belakangnya tidak sampai registrasi, tapi hanya sampai jawana 7. In this case, you may have the questions to me. For the 5 door, they have the visible object or like that 5 object, and also have the base. For the mind door, only have the heart base. Yeah? No more object impinging to our heart. Like, yeah? Mungkin kita akan bertanya-tanya, kalau di dalam 5 proses kognitif 5 panca indera tadi, jelas sekali ada objek dan juga ada landasan kesadaran yang menerima objeknya, seperti landasan mata, telinga, dan yang lainnya. Nah, tetapi mengenai proses kesadaran batin ini, landasannya kan hadaya watu, ya, atau gampangnya disebut hati. Lalu bagaimana si objek ini bisa bersentuhan dengan hadaya watu dan bisa menghasilkan kesadaran? Number 1 is if we see before, because of this reason, the object arises in our mind door. If we see before. Yang pertama bisa ada kasus terjadi bahwa kita pernah melihat objek itu pada waktu sebelumnya. Jadi lalu bisa terbayang di dalam batin kita objek tersebut di pintu batin, sehingga di situ terjadi proses persentuhan. The second one, if we hear before. Yang kedua, jika kita sudah pernah mendengar tentang objek tersebut. The third one, if we see and hear before, because of this reason, the object can arise in our mind door. Yang ketiga, kita sudah pernah melihatnya dan juga sudah pernah mendengarnya. Number 4, because of our faith, saddha. Yang ketiga, bisa dikarenakan karena sada atau keyakinan batin kita. Number 5, because we like much. Yang nomor 5, karena kita sangat mencintai objeknya. Number 6, because we think about the natural things, like that. Because we think about the paramattha can arise. Juga jika kita berpikir tentang paramattha, hal yang hakiki, maka objeknya juga bisa muncul. Number 7, because we consider with the knowledge can arise. Juga karena kita memiliki pengetahuan tertentu, maka juga objeknya bisa muncul. Number 8, because of the energy of our karma also arise. Juga
karena energi karma kita juga objek batin bisa muncul. Number 9, because our element inside is changing, that object can arise. Sometimes maybe we dream that because the weather is cold, we cannot have a sound sleep. At the time, we may have various type of the dream. Sometimes because of we eat something bad, so because of this can also arise. Like that, we may dream or our mind may be shake like something. So number 9 is because of our inside element is changing. Yang ke-9 adalah dikarenakan elemen pokok di dalam diri kita berubah dengan cukup ekstrim, seperti misalnya kedinginan atau karena makan makanan yang buruk, maka itu bisa menyebabkan elemen di dalam tubuh kita berubah dan menyebabkan goncangan pada batin. Itu juga bisa menimbulkan objek batin. Number 10, because of the deva create arise in your mind door. Can arise the cognitive process. Juga karena kemunculan dewa di pintu batin itu akan bisa menyebabkan kontak terhadap kesadaran objek. Number 11, because we know the noble truth can arise in our mind door. Juga karena kita memahami kesunyataan mulia, maka bisa menyebabkan objek batin muncul. So, before I stop my excursion, I would like to share the knowledge that why I try to explain like that so long and so deep. The reason. Bante di sini sebelum mengakhiri sesi sore ini, Bante ingin memberikan alasan kenapa Bante berusaha menerangkan hal ini cukup panjang lebar dan cukup dalam. Only let you know only let you know the functions of your inside. Sebetulnya hanya untuk memberitahukan atau biar kita mengetahui fungsi dari bagian intrinsik dalam diri kita. After we know like this, we can practice very well because we have strong faith. After we practice very well, we know ourselves with practical way. So after we know very well, we know ourselves that no more creator, nothing to be asked from somebody like that. Diharapkan setelah kita mengetahui hal ini secara teori, kita juga bisa mempraktekannya lewat bawana. Nah, jika kita sudah benar-benar paham lewat praktek, maka kita akan bisa memahami bahwa tidak ada pencipta atau intervensi dalam proses ini, dan juga kita tidak layak untuk meminta-minta dari suatu hal dari makhluk lain. So, because of this, our Lord Buddha already teach to us that in outside of Lord Buddha teachings, there have many strange things. Dalam ajaran-ajaran Sang Buddha, kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali hal-hal yang dianggap aneh. Like that, somebody walk in the fire. Seperti misalnya seseorang yang sanggup berjalan di atas api. Like that, sometimes like that they eat the blade or like something. Atau juga ada orang yang mampu memakan silet atau benda tajam. Sometimes they create something, they show. Atau seseorang yang bisa memunculkan suatu bentuk materi tertentu. But I only want to conclude with Lord Buddha words. For outside of the Lord Buddha Sasana,
there have many people who have special psychic power. Juga banyak orang-orang yang di luar sasana Buddha yang sebetulnya memiliki kekuatan supranatural. Sometimes they know 40 eons, 40 kappa very thoroughly. Bahkan mereka bisa mengetahui hal yang jaraknya 40 aeon waktu. But concerning with the law of the karma, even like that person tell you, you should not listen it, you should not accept it. Tapi jika berdasarkan kepada hukum karma, jika orang yang memiliki kemampuan seperti demikian mengatakan beberapa hal kepada kita, jangan mempercayainya, jangan mendengarkannya. The reason is because they don't know the actions of the karma, law of the karma. Maybe their suggestion is wrong. Kenapa kita tidak boleh mendengarkan atau mempercayainya? Karena orang tersebut tidak memahami hukum karma. Dengan demikian dikhawatirkan saran-saran yang dia berikan kepada kita itu salah. So because of this, now Lord Buddha already showed the way for us to walk. Sekarang Sang Buddha telah memberikan jalan untuk kita tempuh. Do not search the Creator, do not search the one who can save us. You yourself can save you. Kita tidak memiliki pencipta, kita tidak memiliki suatu sosok yang bisa menyelamatkan diri kita. Yang bisa menyelamatkan diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Please respect yourself, homage yourself, believe and trust yourself. Maka silahkan kita untuk respect kepada diri kita sendiri, yakin kepada diri kita sendiri. Respect to the Dhamma, homage to the Dhamma, trust to the Dhamma. Juga respect dan yakin kepada Dhamma. Okay, may I stop my excursion now? Bante akan mengakhiri sesi sore ini. May you be free from the suffer, even small suffer of the bodily and mental, up to the greatest suffer of the rounds of reward. May you be past, may you be free so soon. Sadhu, sadhu, sadhu.